Bab 325. Menyerahkan posisi. Sejak Elton Su mengusir para praktisi Highest Heaven Continent, para murid sekte awan terapung telah khawatir Elton Su juga akan meninggalkan mereka. Dan kini, dugaan mereka kemungkinan besar akan terjadi, mereka merasa panik. Pemimpin sekte, jangan pergi. Kami tidak menyalahkanmu, kami ingin kamu tetap menjadi pemimpin sekte. Salah satu murid sekte awan terapung memohon. Bagi mereka, Elton Su adalah harapan mereka. Jika ia pergi, mereka akan merasa sangat terpukul. Elton Su lah yang membimbing mereka, posisinya di hati mereka tak tergantikan. Jika ia pergi, ini seperti petir di siang bolong bagi mereka. Elton Su juga sadar betapa pentingnya dirinya bagi para murid sekte awan terapung. Tapi, jika tidak perlu mengurus para praktisi Highest Heaven Continent lagi, Elton Su juga tidak berminat tetap menjadi pemimpin sekte. Dan melihat kelakuan para praktisi Highest Heaven Continent itu, ia merasa harus bertanggung jawab. Elton Su juga merasa ini kesempatan yang baik untuk mundur dari posisi pemimpin sekte. Jika ia melewatkannya, entah apakah ia akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Dan meski hendak pergi, Elton Su tidak memberitahu mereka ia hendak pergi ke laut tak berujung. Saat ini, dari luar, sekte awan terapung tampak sangat kuat, tapi jika tidak ada dirinya dan Semi Sikong, kekuatan sekte awan terapung hanya setara sekte-sekte tingkat menengah. Bahkan ada lebih banyak praktisi tingkat Yin yang penuh di Gang Gold Sun daripada di sekte awan terapung. Maka Elton Su tahu, jika ia pergi, pasti banyak kelompok yang ingin menyerang sekte awan terapung. Maka untuk menghindari hal ini, sebaiknya ia merahasiakan kepergiannya. La mengisyaratkan mereka untuk diam dan berkata, semuanya, meski aku merasa tidak pantas lagi menjadi pemimpin sekte, aku tidak bermaksud meninggalkan sekte awan terapung. Aku hanya ingin turun dari jabatan ini dan pergi menyendiri untuk berlatih. Benarkah? Pemimpin sekte tidak akan pergi? Tanya seorang murid sekte awan terapung dengan girang. Yang lain juga menatap Elton Su dengan penuh harap. Jika Elton Su hanya ingin turun dari posisi pemimpin sekte, meski merasa tidak rela, mereka masih bisa menerimanya. Maka mendengar Elton Su tidak akan meninggalkan sekte awan terapung, mereka merasa lega. Elton Su mengangguk, benar, meski tidak ada masalah dengan para praktisi Highest Heaven Continent pun, aku memang berencana mundur dari posisi pemimpin sekte agar bisa berlatih lebih baik. Ditambah kejadian ini, aku semakin merasa malu untuk tetap menempati posisi pemimpin sekte. Para murid sekte awan terapung terdiam. Dalam hati, mereka masih sangat menghormati Elton Su dan tidak rela ia pergi. Elton Su menggeleng, meski telah memutuskan mundur dari posisi pemimpin sekte, ia masih merasa tidak rela. Bukan karena posisi itu sangat bergengsi dan berkuasa, tapi ia masih merasa tidak rela berpisah dengan para murid sekte awan terapung. La berusaha mengenyahkan perasaan itu dan berkata, karena aku mengundurkan diri, posisi pemimpin sekte harus dipegang oleh sosok yang pantas. Aku merekomendasikan Semi Sikong sebagai pemimpin sekte yang baru. Aku yakin kalian telah melihat semua yang telah dilakukannya hingga saat ini. La akan menjadi pemimpin yang baik. Meski ia juga praktisi Highest Heaven Continent sepertiku, kalian tidak perlu cemas, aku yakin ia tidak akan mengulangi kesalahanku. Dan kuharap, kalian akan mendukungnya seperti kalian mendukungku. Bagaimana? Para murid sekte awan terapung merenungkan semua yang telah dilakukan Semi Sikong hingga saat ini. Mereka sadar, saat awal terbentuknya sekte ini, saat mereka tiba di wilayah yang kacau ini, Semi Sikong lah yang memimpin mereka membersihkan wilayah ini. Saat itu, Semi Sikong menembus tingkat kultivasi dan berhasil membalikkan ombak. Meski ia melakukan ini untuk menyelamatkan Elton Su, mereka bisa melihat betapa hebatnya kemampuannya. Lalu, saat merekrut murid sekte awan terapung,
Semi Sikong mengatur para senior yang merekrut murid baru. Ini menunjukkan kelihayan Semi Sikong dalam mengatur. Dan jika Elton Su mundur, Semi Sikong lah satu-satunya praktisi alam manusia super di Sekte Awan Terapung. Maka mereka harus menggunakannya sebagai topeng. Dan yang terpenting, saat memikirkan kandidat lain yang bisa dibandingkan dengan Semi Sikong, mereka menyadari tidak ada orang lain. Sebuah kelompok tidak bisa tidak mempunyai pemimpin. Maka meski merasa kurang puas, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan pimpinan seseorang, para murid yang lain segera mengatupkan tangan mereka. Kami setuju. Elton Su segera turun dan memberi isyarat pada Semi Sikong untuk naik. Semi Sikong mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan kalian, aku akan mengurus Sekte Awan Terapung dengan baik. Aku tidak akan mengecewakan kalian." Bravo! Saat Semi Sikong menjadi pemimpin sekte, para praktisi yang menyukai Semi Sikong segera bersorak girang. Semi Sikong mengangkat tangan, mereka segera berhenti. Semi Sikong berkata, "Mulai hari ini, Elton Su adalah tetua tertinggi Sekte Awan Terapung." Kembali terdengar sorakan, mereka yakin, selama ada Elton Su, Sekte Awan Terapung tidak akan hancur. Setelah membubarkan mereka, Elton Su dan Semi Sikong masuk ke sebuah ruangan. Meski merasa tidak enak karena masalah para praktisi Highest Heaven Continent, Elton Su merasa lega karena telah menyerahkan posisinya pada Semi Sikong. "Semi Sikong, kuserahkan Sekte Awan Terapung padamu, jagalah baik-baik, mengerti?" Elton Su mendesak Semi Sikong. Semi Sikong mengangguk, "Tenanglah, aku akan menepati janjiku padamu." "Baiklah, dan aku minta tolong, bantu aku mengawasi murid idiotku, Fandi Zhang," kata Elton Su. Semi Sikong mengangguk, "Tenanglah, aku akan menganggapnya muridku sendiri. Tidak perlu terlalu memperhatikannya, nanti muridmu sendiri merasa iri," canda Elton Su. Dengan ekspresi serius, Semi Sikong berkata, "Meski Louis Murong sangat hebat, ia sangat mudah iri. Aku tidak menyukai hal ini." "Haha, kamu telah menerimanya, kamu tidak bisa menyesalinya." "Jika tidak, seharusnya aku lebih menyesal saat menerima Fandi Zhang sebagai murid," Elton Su tertawa. Lalu melanjutkan dengan serius, "Meski ia mudah iri, tapi seluruh aspek lainnya sangat bagus. Lah seperti senjata bermata dua, jika kamu bisa menggunakannya dengan baik, manfaatnya akan sangat besar." "Aku juga berpikir demikian," kata Semi Sikong. "Kapan kamu akan pergi?" Elton Su menatap keluar jendela. 2 hari lagi. "Aku yakin akan kemampuanmu, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah apapun tanpa bantuanku. Nanti aku akan mengantarmu," kata Semi Sikong. Elton Su menggeleng, "Tidak perlu, aku akan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Dan aku yakin, sebentar lagi kita akan bertemu di laut tak berujung." Semi Sikong tampak tenang, ia juga merasa, ia akan segera tiba di laut tak berujung. Ini bukan keangkuhan, melainkan rasa percaya diri akan kemampuannya. Setelah mengobrol sejenak, Elton Su menyuruh Semi Sikong kembali bekerja. Lah baru diangkat menjadi pemimpin sekte, banyak yang harus diurusnya, Elton Su tidak ingin membuang-buang waktunya. "Guru, apakah Anda di dalam?" Tidak lama setelah Semi Sikong pergi, Fandi Zhang datang. "Masuklah," jawab Elton Su. Fandi Zhang melangkah masuk, dengan kecerdasannya saat ini, ia segera memahami kenapa Elton Su turun dari posisi pemimpin sekte. Berarti, waktu Elton Su di Pulau Ryuli tidak lama lagi. Saat ini, ia merasa sangat tidak rela. "Guru, kenapa Anda pergi secepat ini? Tidak bisakah Anda tinggal lebih lama?" tanya Fandi Zhang dengan ekspresi tidak rela. Elton Su mengelus kepala Fandi Zhang dan berkata, "Bagaimanapun, aku akan pergi. Apa bedanya cepat atau lambat?" Tapi, Fandi Zhang masih merasa tidak rela, tapi Elton Su memotong perkataannya. Elton Su berkata, "Aku tahu aku bukan guru yang baik,
baru mengajarmu sebentar, sudah meninggalkanmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran terakhir. Kedepannya, kamu harus berusaha mengandalkan dirimu sendiri, Fandi. Guru, mata Fandi Zhang memerah. Elton Su masih hendak mengajarnya untuk terakhir kali. La merasa terharu. Tanpa mengindahkan reaksi Fandi Zhang, Elton Su segera menyusun formasi. Kali ini, butuh usaha keras untuk membuat Fandi Zhang tertidur. Elton Su mendesah, setelah kecerdasannya normal, ini cukup merepotkan. Dulu, formasi sederhana sudah cukup untuk menidurkannya. Bersambung. Bab 326 menanyakan keadaan. Setelah membiarkan Fandi Zhang tidur, Elton Su mulai memberitahu berbagai macam pengetahuan kultivasi pada Fandi Zhang, berharap Fandi Zhang bisa memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kultivasi. Dengan begini barulah Fandi Zhang bisa melangkah lebih jauh di jalan kultivasi, anggap saja untuk menebus hutang pada Fandi Zhang. Sekali berbicara, Elton menghabiskan waktu 1 hari 1 malam untuk memberitahu pengetahuan ini. Dia berharap dirinya bisa mengajarkan semua pengetahuan yang dia ketahui kepada Fandi. Hingga saat Elton Su menyadari kalau dirinya tidak ada hal yang perlu dikatakan lagi, barulah dia berhenti berbicara. Karena dia sudah terus berbicara 1 harian, hal ini membuat semangat dia menjadi lebih lelah. Setelah dia memejamkan mata sambil duduk bersila, semangat Elton Su kembali pulih seperti semula. Saat dia membuka mata, Fandi Zhang masih tertidur. Elton Su menggelengkan kepala dan menghelakan nafas. Meskipun kecerdasan Fandi Zhang sudah berubah menjadi normal, tapi kebiasaan dia akan tidur sepertinya tidak berubah sama sekali. Elton Su merasa kalau Fandi Zhang tidak tidur dengan puas, maka sulit untuk membangunkannya, meskipun ada tekanan dari gunung besar, gempa bumi ataupun air laut yang mengering. Hal yang paling sulit adalah perpisahan. Elton Su tidak memanggil siapapun dan langsung meninggalkan sekte awan terapung di malam hari. Elton Su, kamu pergilah dulu, aku akan segera mencari kamu di laut tak berujung. Saat Elton Su meninggalkan sekte awan terapung, Semi Sikong yang sedang menutup mata tiba-tiba membuka mata dan bergumam sendiri. Meskipun seluruh Pulau Liuli tidak termasuk kecil, tapi juga tidak termasuk besar. Dengan kekuatan kaki yang dimiliki oleh Elton Su, dalam waktu 1 malam saja Elton sudah melihat lautan yang luas. Elton Su segera menuju ke dermaga. Pada saat seperti ini dermaga sudah mulai sibuk, ada banyak nelayan yang sedang memasang jaring mereka untuk menangkap ikan. Selain itu juga ada beberapa kapal penumpang yang siap untuk ke lautan. Lalu juga ada kapal yang sudah keluar lautan dan hanya terlihat 1 titik kecil saja. Menurut sepengetahuan Elton Su, lautan tak berujung dan Pulau Liuli masih ada hubungan. Hampir beberapa waktu akan ada kapal penumpang yang datang dari lautan tak berujung untuk membeli makanan khas lautan tak berujung. Tentu saja juga ada master Pulau Liuli yang naik kapal penumpang untuk datang ke lautan tak berujung. Jadi Elton berencana untuk naik kapal menuju ke lautan tak berujung. Setelah Elton Su terbang dari Highest Heaven Continent menuju ke Pulau Liuli, dia tidak berencana untuk terbang seperti ini lagi. Jika bukan karena tidak ada kapal yang menuju ke Highest Heaven Continent dari Pulau Liuli dan hanya bisa menggunakan cara terbang, Elton Su juga tidak ingin terbang ke sana. Terbang di udara sangatlah melelahkan, lalu juga sangat kesepian. Jadi hal ini tidak akan bisa diterima oleh orang biasa. Karena bisa naik kapal, tentu saja Elton Su tidak akan jalan sendiri ke sana dan berencana mencari sebuah kapal yang menuju lautan tak berujung. Saat baru sampai di dermaga, Elton Su melihat orang yang dia kenal, lalu orang itu juga melihat ke arahnya. Kemudian ekspresi wajahnya langsung berubah. Karena orang ini adalah Walton Zong, ketua sekte lembah kejahatan. Awalnya Elton Su berencana untuk pergi dari Pulau Liuli dan menuju ke lautan tak berujung secara diam-diam. Tapi dia malah bertemu dengan Walton Zong di sini. Kemungkinan besar Walton akan membongkar informasi tentang dirinya yang ingin meninggalkan Pulau Liuli.
Saat ada berbagai macam hal yang muncul dalam pikiran Elton, tiba-tiba Elton memiliki sebuah ide, kemudian ekspresi wajahnya kembali berubah seperti biasa, lalu berbicara dengan ramah, "Ketua Sekte Walton, kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini." "Iya, benar-benar kebetulan." Walton Zong menjawab kata-katanya dengan wajah ragu dan tidak tenang. Kemudian Elton lanjut bertanya, "Tapi Ketua Sekte Walton, apa yang ingin kamu lakukan di sini?" "Aku datang kemari untuk antar orang," jawab Walton. Elton Su tercengang, kemudian dia langsung memasang wajah yang mengerti. Orang yang bisa membuat Walton Zong turun tangan sendiri untuk mengantar orang di Pulau Liuli seharusnya hanya Forest Su seorang saja. Saat Walton Zong melanggar aturan yang telah dibuat oleh Sekte Lembah Kejahatan dalam bertahun-tahun untuk menyelamatkan nyawa Forest Su di arena pertempuran berdarah, dia langsung tahu kalau Forest Su bukanlah orang yang mudah. Sekarang Elton melihat Walton Su mengantar Forest Su sendiri, berarti tebakan dia benar kalau Forest Su bukanlah orang yang mudah. Selain itu kemungkinan besar dia adalah warga lautan tak berujung dan memiliki kedudukan dan kekuatan yang besar di sana. Mungkin saja Forest Su memiliki kekuatan darah karena setelah Elton melihat beberapa berkas, dia mengetahui kalau orang yang memiliki kekuatan darah setidaknya memiliki master tingkat Myriad Law dalam keluarganya. Meskipun kita tidak tahu kapan keluarga Forest Su memiliki master tingkat Myriad Law, tapi setidaknya master yang memiliki kekuatan darah bisa lebih mudah berkembang daripada master yang tidak memiliki kekuatan darah. Jadi takutnya keluarga Forest Su memiliki banyak master. Meskipun Elton memikirkan banyak hal dalam hatinya, tapi Elton tidak lupa dengan tujuannya sendiri, jadi dia langsung bertanya pada Walton Zong, "Karena Ketua Sekte Walton datang kemari untuk mengantar orang, apakah kamu akrab dengan dermaga ini?" "Lumayan, aku sudah beberapa kali datang kemari, lalu aku juga sudah pernah pergi ke lautan tak berujung satu kali, tapi saat aku kembali kemari aku hampir saja mati di tangan bajak laut, semenjak saat itu aku tidak berani keluar laut lagi." Setelah mendengar pertanyaan Elton, Walton merasa sedikit ragu, kemudian dia menjawabnya. Setelah selesai bicara Walton Zong tiba-tiba meresponnya. Kemudian dia berbicara dengan wajah yang terkejut, "Apakah Ketua Sekte Elton berencana untuk pergi ke lautan tak berujung?" "Aku pasti akan pergi ke lautan tak berujung, tapi bukan sekarang, aku hanya ingin melihat keadaan saja." "Tapi karena Ketua Sekte Walton akrab dengan tempat ini, bagaimana kalau kamu beritahu aku tentang dermaga ini?" jawab Elton dengan ramah. Setelah mendengar ini Walton langsung percaya dengan kata-kata Elton. Dia awalnya tidak terlalu percaya, bagaimana mungkin Elton Su yang baru saja menjadi sekte bisa pergi secepat ini. Jadi setelah mendengar jawaban Elton Su, tentu saja dia tidak akan merasa curiga, sebaliknya merasa apa yang dia pikirkan itu sama dengannya. Saat melihat ini Elton Su menghelakan nafas. Dengan begini setidaknya dia bisa menyembunyikan hal ini untuk sementara waktu, tapi dia tidak tahu jelas berapa lama hal ini akan tersembunyi. Meskipun Walton tidak ingin berhadapan dengan Elton Su yang telah membunuh ketua Gang Gold Sun, Fundra Lu dan orang yang telah membuat onar di arena pertempuran Sekte Lembah Kejahatan. Tapi kekuatan Elton Su tidak bisa ditutupi. Jadi Walton Zong berkata, "Jalan menuju ke lautan tak berujung terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah kapal laut yang memiliki kekuatan besar di dermaga lautan tak berujung. Setidaknya ada 1 atau 2 master alam inti bumi yang menjaga di sana. Setidaknya tidak ada masalah dalam keselamatan di kapal itu, tapi harganya sangatlah mahal. Selain itu kapal itu hanya ada 3 bulan sekali. Lalu tingkat kedua adalah kapal bisnis yang biasanya digunakan oleh pengusaha pribadi untuk menjalankan bisnis. Beberapa kapal ini bisa membawa beberapa orang menuju ke lautan tak berujung. Harganya juga sedikit lebih murah, tapi ada banyak barang bagus di sana, jadi sering diincar oleh pencuri. Apalagi di kapal itu tidak ada master alam inti bumi, jadi kapal itu terlihat sedikit berbahaya.
Tingkat ketiga adalah kapal yang memiliki sistem keamanan yang lebih rendah yang hanya akan dibeli oleh beberapa master biasa. Meskipun orang dalam kapal pribadi ini sedikit, tapi kecepatan kapal ini sedikit lebih cepat, harganya juga lebih murah, tapi tingkat bahayanya lebih tinggi. Elton Su tidak menyangka naik kapal menuju lautan tak berujung ternyata memiliki begitu banyak penjelasan. Tapi dia sekarang tidak mungkin naik kapal yang memiliki kekuatan besar, karena kapal itu baru saja berangkat dan harus menunggu waktu 3 bulan lagi. Elton tidak memiliki kesabaran itu. Kemudian Elton bertanya, kapal bisnis dan kapal pribadi berapa lama sekali akan dijalankan? Ini juga tidak bisa dipastikan, hanya melihat keberuntungan kamu. Jika kamu beruntung maka kamu bisa langsung naik kapal. Jika kamu tidak beruntung, mungkin saja kamu akan menunggu lebih lama dari kapal yang memiliki kekuatan besar. Jawab Walton Zhong. Elton Su seketika merasa pasrah setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka naik kapal akan serepot ini. Sekarang dia tidak terlalu ingin berbicara dengan Walton Zhong. Lalu dia langsung berkata, "Ketua Sekte Walton tidak perlu pedulikan aku hanya sembarang keliling dan lihat-lihat saja." Setelah Walton mendengar ini dia langsung pergi dari sana. Dia juga tidak ingin bersama dengan Elton dalam waktu yang lama. Setelah memastikan Walton Zhong sudah benar-benar pergi, Elton Su pun pergi ke samping dermaga. Dia melihat ada beberapa kapal bisnis yang berhenti di sana. Kemudian dia bertanya pada petugas kapal, apakah akhir-akhir ini ada kapal bisnis yang akan menuju ke lautan tak berujung? Tidak ada. Dengar-dengar ada keributan yang ditimbulkan oleh penjahat di lautan tak berujung, bahkan kapal yang memiliki kekuatan besar saja sedikit takut, jadi mana mungkin para pengusaha berani mengambil resiko ini. Mungkin sebelum keributan ini kembali hening, tidak ada kapal yang akan keluar lautan. Jawab petugas kapal tersebut. Elton Su terkejut setelah mendengar ini, lalu berkata, kalau begitu mungkin tidak akan bisa keluar laut dalam waktu yang lama. Iya, tapi sekali bisa keluar laut, maka akan ada banyak kapal dan orang yang keluar laut, sistem keamanan juga pasti akan ditingkatkan. Petugas kapal itu berbicara dengan baik hati. Elton Su menggelengkan kepala, kalau begitu kapal bisnis lebih tidak bisa diandalkan daripada kapal yang memiliki kekuatan besar. Setidaknya kapal yang memiliki kekuatan besar selain bisa menjamin tidak akan ada bahaya besar yang terjadi, lalu kapal ini juga akan melaut 3 bulan sekali, sedangkan kapal bisnis tidak tahu kapan bisa dijalankan, jadi kita tidak akan tahu ke depannya. Ketika Elton berencana untuk pergi dari sana, seorang pria muda yang berada di tingkat yang langit menengah tiba-tiba berlari kemari, lalu bertanya, "Bro, apakah kamu begitu terburu-buru untuk pergi ke lautan tak berujung?" "Benar, apakah kamu ada cara?" Elton menganggukkan kepala, kemudian dia bertanya. Elton sudah memiliki sedikit tebakan tentang identitas anak muda ini. Pria muda itu berbicara dengan ramah, "Bro, ayo ikut aku, harga yang kami tawarkan lebih rendah, lalu aku juga sudah mencari beberapa orang, kapal kami akan segera berangkat. Bawa jalan di depan." Setelah mendengar ini Elton langsung berbicara dengan datar. Dia tidak peduli dengan harga kapal, dia ingin melihat berapa lama lagi dia bisa berangkat. Elton berbicara dengan datar, tapi pria muda itu tidak berhenti bicara di sepanjang perjalanan dan memberikan penjelasan keadaan kepada Elton Su. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh pria muda itu, dia adalah orang yang bertugas untuk mencari orang naik ke kapal pribadi. Dia biasa dipanggil dengan Sevel, jadi ketika orang di kapal ini terkumpul, dia pun bisa mendapatkan uang. Orang yang akan keluar lautan kali ini juga ada seorang master alam manusia super, jadi seharusnya tingkat keamanan kapal ini sangat tinggi. Selain itu biaya yang perlu dikeluarkan hanya 1 tiket kapal dan 10% uang dari harga tiket tersebut, jadi bisa dibilang harga ini sangatlah murah. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan yang cukup, setidaknya orang itu harus berada di tingkat yin yang penuh. Karena setelah sampai di lautan,
Mereka perlu bersama-sama mengatasi berbagai macam bahaya. Jika kekuatan mereka tidak cukup, selain tidak bisa membantu apapun, sebaliknya malah akan memberikan beban kepada orang lain. Ini adalah suatu hal yang sangat merepotkan. Bersambung.